Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel yang mengulas tentang realita kehidupan di sekitar dan yang mengulas tentang orang-orang yang memiliki halusinasi tingkat tinggi, ya, yang sifatnya pembodohan publik dan penyesatan akidah, ya. Ya, salam sejahtera buat kita semua, ya, buat kalian yang sudah menyaksikan channel ini, ya. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan selalu dan uh, dilimpahkan rezekinya, ya. Amin. Ya, di kesempatan kali ini saya mau mengulas lagi, ya, tentang aspirasi para buruh tenaga kerja Indonesia, ya, yang dimana belum lama ini, ya, rekan-rekan kita, ya, yang berprofesi sebagai tenaga kerja buruh tenaga kerja Indonesia, ya, itu menyuarakan aspirasinya, ya, berunjuk rasa tentang kenaikan upah gaji dan untuk dihapusnya RUU, ya, tentang cipta kerja Omnibus Law itu, ya. Bravo buat para buruh tenaga kerja Indonesia, ya. Ya, kenapa para buruh tenaga kerja berunjuk rasa, ya, menyuarakan aspirasinya tentang kenaikan gaji UMP maupun UMK untuk tahun depan 2023 nanti, ya. Karena ya setelah kenaikan BBM ini, ya memang semuanya harga-harga ikutan naik, ya. Dan ini benar-benar sangat dirasakan sekali dampaknya, gitu, ya, bagi para kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan para buruh ini pun juga ingin, ya, menyuarakan, meminta kepada Menteri Tenaga Kerja, ya, untuk kesejahteraan kami para buruh tenaga kerja, gitu, ya, untuk lebih diperhatikan, ya. Maka dari itu kami, ya, kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu menginginkan untuk UMP maupun UMK, ya, di tahun 2023 nanti itu bisa disesuaikan dengan ekonomi kita saat ini, gitu, ya, yang seperti video saya yang sebelumnya, gitu, ya, dampak dari kenaikan BBM, ya, semua harga-harga itu ikutan naik, ya. Dan kami sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu menuntut, ya, dan berharap untuk kenaikan UMP maupun UMK di 2023 nanti itu bisa disesuaikan dengan pengeluaran, ya, biaya biaya kehidupan kita sehari-hari, gitu, ya. Dan kami juga sebagai buruh tenaga kerja juga menginginkan untuk
dihapusnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini gitu ya. Karena apa? Untuk Cipta Kerja Undang-Undang Omnibus Law ini ya, ini sangat memberatkan sekali ya untuk para buruh tenaga kerja Indonesia ya, tentang hak-haknya ya, tentang kesejahteraannya, itu sama sekali tidak ada ya yang tercantum, yang sudah disahkan oleh Presiden Indonesia ya, yang di dalam dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini ya, itu ada beberapa hal-hal ya, poin-poin yang sangat merugikan dan memberatkan kami sebagai buruh tenaga kerja Indonesia ya. Apa saja hal-hal yang memberatkan kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia? Berikut akan saya lampirkan ya video ya, agar kalian juga yang tidak seprofesi dengan para buruh pabrik gitu ya, khususnya biar tahu dan paham ya. Baik, saya akan tampilkan sebuah video ya, kita saksikan sama-sama ya. Langkah senyap DPR dan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law rancangan undang-undang atau lebih dikenal dengan RUU Cipta Kerja menjadi UU akhirnya terwujud. DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020. Balik bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus atau timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari. Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR. Tercatat, hanya fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Sebelumnya, RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja. Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja. 1. Penghapusan upah minimum. Salah satu poin yang ditolak Serikat Buruh adalah penghapusan upah minimum kota, kabupaten atau UMK dan diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati atau Wali Kota. Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan kebutuhan layak hidup atau KLH. 2. Jam lembur lebih lama. Dalam draft Omnibus Law Bab 5 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu. 3. Kontrak seumur hidup dan rentan PHK. Dalam RUU Cipta Kerja salah satu poin pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Sementara pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan, pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. 4. Pemotongan waktu istirahat. Pada pasal 79 ayat 2 poin B, dikatakan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.
Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut jauh berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama. 5. Mempermudah perekrutan TKA atau tenaga kerja asing. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing atau TKA merupakan salah satu pasal yang paling ditentang Serikat Pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA, Visa Tinggal Terbatas atau VITAS, dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing atau IMTA. Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. Ya, jadi seperti itu ya video yang sudah saya tampilkan barusan ya. Jadi memang semenjak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu ya, jadi hak-hak kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu ya, itu seolah-olah terampas gitu ya. Untuk yang sebelumnya Undang-Undang Tenaga Kerja ya, sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini ya, kita masih bisa merasakan yang namanya kesejahteraan gitu ya bagi para buruh tenaga kerja Indonesia ya. Untuk hak cuti itu masih ada ya. Jadi kalau dulu ya, selama 1 tahun itu, jadi yang sudah lama bekerja dan sudah mendapat masa kerja lama gitu ya, yang sudah bertahun-tahun dan mendapatkan status karyawan tetap ya, itu mendapat hak cuti ya. Setiap orangnya mendapat hak cuti ya. Ada, kalau dulu saya ya, itu dapat hak cuti itu ya dalam 1 tahun itu mendapat 12 kali ya, dapat 12 kali, dan itu terserah mau diambil kapan aja ya, karena kita sebagai buruh tenaga kerja yang sudah bekerja lama di suatu perusahaan ya, itu mendapat hak cuti. Tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu ya. Dan bahkan untuk buruh yang ingin melahirkan pun ya, tidak mendapatkan hak cuti melahirkan ya, semenjak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini ya. Jadi terpaksa bagi karyawan buruh ya, khususnya untuk yang karyawati gitu ya, yang ingin melahirkan ya, jadi terpaksa dia harus resign dulu ya, harus menulis surat pengunduran diri karena tidak ada hak cuti ya. Jadi mau nggak mau harus mengundurkan diri dulu dari sebuah perusahaan itu ya. Dan kalaupun ingin bekerja lagi ya harus membuat lamaran baru lagi gitu ya. Inilah realita yang sekarang dijalani oleh para buruh tenaga kerja Indonesia gitu ya. Dan sistem kontrak itu ya, itu akan terus ya berlanjut setiap tahunnya. Jadi sudah tidak ada yang namanya karyawan tetap sekarang ya. Mungkin ada ya
yang mungkin paling cuma hanya beberapa saja sih ya, itu pun yang mempunyai jabatan-jabatan penting di sebuah perusahaan tersebut gitu ya. Untuk yang lainnya yang dulunya sudah tetap pun ya, itu diganti menjadi kontrak semua ya, menjadi sistem karyawan kontrak sekarang. Dan untuk hak BPJS tenaga kerja pun sekarang sudah tidak ada ya. Untuk pesangon pun juga itu sudah tidak ada ya, karena BPJS tenaga kerja pun tidak diberikan sekarang ya, karena ya sekarang memang dibuat sistem kontrak itu tadi. Jadi sewaktu-waktu pun juga bisa ya yang namanya diputus kontrak oleh sebuah perusahaan ya. Setelah 1 tahun berjalan ya, itu akan memperpanjang lagi kontraknya. Begitu terus ya setiap tahunnya. Namun apabila perusahaan tersebut tidak mengendaki lagi untuk karyawan tersebut itu untuk bekerja lagi di perusahaan tersebut, ya sudah, di tahun yang akan datang itu sudah tidak disuruh menekan kontrak kerja lagi. Ya secara tidak langsung ya akhirnya sudah habis kontrak ya, sudah mau nggak mau sudah lepas kontrak dan sudah tidak bisa bekerja lagi di perusahaan tersebut gitu ya. Ya inilah ya, karena apa, para buruh tenaga kerja ini menolak untuk penghapusan ya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Yang kita tahu ya, pengesahan penandatanganan oleh presiden ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini ya, itu disahkannya, ditandatangani oleh presiden itu di saat wabah COVID-19 ya kemarin itu. Dan akhirnya di saat maraknya wabah COVID-19 tersebut ya, banyak para buruh tenaga kerja Indonesia itu pun akhirnya banyak yang diputus kontrak ya, banyak yang menganggur. Dan untuk ingin masuk ke perusahaan tersebut lagi harus membuat lamaran lagi. Jadi ya inilah ya harapan bagi para buruh tenaga kerja Indonesia ya, untuk kesejahteraan kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia di tahun 2023 nanti itu agar lebih diperhatikan ya. Janganlah kalian para pemimpin ya, para anggota DPR hanya memeras rakyat kecil ya, hanya memeras para buruh tenaga kerja ya. Anda digaji juga dari masyarakat ya. Anda bisa tidur nyenyak ya, bisa beli apapun ya, bahkan ya 9 bulan yang lalu dari sekarang gaji anggota DPR itu naik ya, padahal kita para buruh tenaga kerja ya dari awal sebelumnya tahun yang kemarin pun kenaikan gaji UMP-nya itu berapa ya, hanya berapa persen ya. Kalau di tempat saya di sini kenaikannya yang saya alami itu cuma 10.300 ya, kenaikannya tahun yang kemarin ya, gaji buruh tenaga kerja di tempat saya di sini, tempat bekerja saya di sini ya, itu hanya 10.300 kenaikannya. Ya mirisnya itu ya, kita menyuarakan ya apa yang menjadi rintihan suara hati kita sebagai buruh tenaga kerja ya,
untuk menaikkan gaji kita sebagai buruh tenaga kerja itu hanya dinaikkan berapa persen ya tahun kemarin. Dan kalian para anggota DPR ya bisa menutup mata ya, bisa menutup telinga tentang suara kami ya, suara buruh tenaga kerja Indonesia. Anda bisa menutup telinga, Anda bisa menutup mata. Hebat sekali Anda itu ya. Cobalah dengarkan apa yang menjadi keluhan kami para buruh tenaga kerja ya. Berikanlah kesejahteraan bagi para buruh tenaga kerja Indonesia. Berikanlah hak-hak yang layak ya. Dengan secara manusiawi. Ya, pakai otak. Kalau ingin membuat sebuah undang-undang. Ya enggak? Iya. Pikirkan dampaknya ya. Pemasukan masyarakat Indonesia itu ya, itu pemasukan pendapatan itu dari gaji, dari kita bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia. Dan apabila kenaikan gaji yang tidak sepadan dengan pengeluaran kita ya, kebutuhan kita sehari-harinya, itu sangat berat ya bagi kita masyarakat, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Itu sangat berat. Mungkin Anda tidak mengalami, tidak merasakan ya bagaimana lelahnya kita sebagai buruh tenaga kerja ya, membanting tulang, itu pun masih mencari tambahan penghasilan di luar untuk mencukupi kebutuhan anak istri di rumah ya, untuk mencukupi keluarga di rumah. Anda mungkin tidak peduli ya. Halo para anggota DPR, gaji Anda itu berapa ya? Itu sangat luar biasa loh. Nanti ya saya akan mengulas tentang gaji para anggota DPR ini di video selanjutnya nanti ya. Kita lanjut lagi. Jadi kalian para anggota DPR ya bisa mengesahkan undang-undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law saat itu bagi kita para buruh tenaga kerja itu sangat tidak layak ya, sangat tidak layak dan sangat memberatkan para buruh tenaga kerja Indonesia. Karena apa? Untuk kenaikan UMP tahun kemarin ya, itu kenaikannya berapa persen? Dan hak-hak kita, kesejahteraan kita sebagai buruh tenaga kerja pun kalian rampas dari undang-undang tenaga kerja yang sebelumnya. Iya enggak? Iya kan? Apa kalian anggap itu kita para buruh tenaga kerja itu hanya sebuah robot? Ya. Tanpa dipikirkan kesejahteraannya. Tanpa harus mengisi perut kita dengan nasi ya. Pikirkanlah gaji kita ya, kesejahteraan kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia ya. Setiap tetes keringat ya, untuk menggaji kalian para anggota DPR, halo, menggaji para presiden, halo ya. Kalian enak bisa tidur nyenyak ya, bisa beli apa ya yang kalian mau ya,
gaji kalian itu wow ya. Jadi bravo buat para tenaga kerja buruh Indonesia ya. Ya, kita berharap sama-sama ya untuk eh, tahun yang akan datang ya, kita tunggu bulan November nanti ya, untuk Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia akan mengumumkan kenaikan UMP ataupun UMK di tahun 2023 nanti ya, yang akan disahkannya nanti berapa. Nanti kita akan menunggu ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Besok kita sambung lagi ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.